Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wa amma zaujatu wa khadimuha, adapun istri dan pelayannya istri, sawaun kana mamlukan laha au mustajaron bin nafaqah, sama saja apakah pelayan tadi itu budaknya istri, au mustajaron bin nafaqah, atau pelayan yang disewa dengan nafaqah tanpa diberi upah, hanya diberi nafkah saja. Maka fatajhizuhuma, maka adapun biaya untuk mengurusi jenazah keduanya itu dibebankan ala zaujin ghaniyyin fil fitrah, atas suami yang kaya sebagaimana pada bab zakat fitrah. Jadi biaya untuk mengurusi jenazah istri dan pelayannya itu dibebankan, diwajibkan atas suami yang kaya sebagaimana definisi suami yang kaya pada bab zakat fitrah. Wa huwa, adapun suami yang kaya sesuai dengan definisi yang ada pada bab zakat fitrah itu adalah man, orang yamliku, yang dia memiliki ziyadatan, kelebihan, ala kifayati yaumihi wa lailatihi, memiliki kelebihan atas kecukupan satu hari dan satu malam. Dia memiliki harta yasrifuhu, yang bisa dia gunakan fit tajhizi, di dalam mengurusi jenazah. Walau bima yarithuhu minha, meskipun dengan harta yarithuhu minha, yang dia mewarisi harta tadi, minha, dari istrinya. Jadi ketika istri meninggal dunia, maka suami berhak mendapatkan harta waris daripada istri sebanyak separuh dari harta istri. Jika istri tadi tidak memiliki anak. Akan tapi jika istri itu memiliki anak, punya anak, maka suami hanya mendapatkan 1/4. Nah, meskipun biaya kepengurusan istri tadi itu diambilkan dari harta warisan istri. Alaihi nafaqatuhuma, yang atas suami nafaqatuhuma, nafkah keduanya, yaitu istri dan pelayan istri. Jika keduanya meninggal dunia, maka biaya kepengurusan jenazah keduanya tadi itu atas tanggungan suami. Bi khilafil mustajari bil ujrah, berbeda dengan pelayan yang dibayar dengan upah, maka tidak wajib diurusi jenazahnya karena sudah dibayar dengan upah. Wa bi khilafil fakir fil fitrah, dan berbeda juga dengan suami yang fakir dalam bab zakat. Juga bagi suami yang fakir ini tidak ada kewajiban ngurusi istrinya, ngurusi jenazah istrinya. Waman la talzamuhu nafaqatuhuma, waman di sini ini ataf kepada wa bi khilafi. Wa bi khilafi man, dan berbeda dengan orang. Man di sini maksudnya adalah suami, berbeda dengan suami, la talzamuhu, yang tidak wajib padanya nafaqatuhuma, menafkahi keduanya, istri dan pelayan.
Kenapa suami tidak wajib menanggung nafkah istri? Linusyuzin, karena durhakanya istri kepada suami. Jadi nusyuz, durhakanya istri kepada suami itu menggugurkan nafkah. Ausigharin, atau karena suaminya tadi itu masih kecil. Suaminya masih kecil sehingga nggak wajib mengurusi jenazahnya istri. Wa kharaja bizauj ibnuhu, dan keluar dengan suami adalah ibnuhu, anaknya. Fala talzamuhu, maka tidak wajib pada anak tajhizu zaujati abihi, mengurusi jenazah istri ayahnya. Wa in lazimahu, meskipun wajib bagi anak nafaqatuha, menafkahi istrinya ayah fil hayati, ketika hidup. Wala yajibu, dan tidak wajib li zaujati, untuk atau bagi jenazah istri tidak wajib illa thawbun wahidun, kecuali hanya satu pakaian saja. Artinya satu kain kafan saja. Wala yajibu tsani wa tsalitsu min tarikatiha, dan tidak wajib kain yang kedua dan yang ketiga dari harta peninggalannya istri. Naam, ya. Illam yaqdir azauju illa ala ba'di tsaubin, jika suami tidak mampu kecuali ala ba'di tsaubin, kecuali atas sebagian kain saja mampunya. Wajaba, maka wajib baqihi, sisanya tadi min tarikatiha, diambil dari tirkahnya istri, harta peninggalannya istri. Wa wajaba tsanin wa tsalithun aidon, dan wajib lapisan yang kedua dan yang ketiga juga. Kenapa? Liftitahi babil akhdhi min tarikati, yaitu karena terbukanya pintu mengambil dari harta peninggalan istri. Far'un, cabang masalah. Fa'idha mata syakhsun, apabila seorang telah meninggal dunia, maka hummidoh, maka hendaknya dipejamkan matanya. Supaya apa? Li'alla yaqbuha mandharuhu, supaya pandangannya tidak menjadi buruk. Kemudian setelah itu wasyudda lahyahu, ditali kedua rahangnya, ditalinya tadi bi'usabatin aridotin, dengan pembalut atau tali yang aridoh, yang lebar. Waturbatu, dan pembalutnya tadi itu diikatkan fauqa ra'sihi, di atas kepalanya. Li'alla yabqa famuhu munfatihan, supaya tidak tetap mulutnya itu terbuka. Supaya mulutnya tidak terbuka. Waluyinat mafasiluhu, dan dilemaskan persendian-persendiannya. Caranya bagaimana? Fayuraddu sa'iduhu, maka lengannya bagian bawah itu dikembalikan ila adudihi, kepada lengan bagian atas. Maksudnya ditekuk, tangannya ditekuk ke atas. Wasakuhu, dan betisnya itu ila fakhidhihi, ditekuk kepada fakhidhihi, pahanya. Wa fakhidhuhu, kemudian pahanya itu ila asabihi, diluruskan kembali kepada jari-jarinya. Jadi kakinya ditekuk-tekuk, tangannya ditekuk-tekuk, dilemaskan. Tsumma tumaddu, kemudian diluruskan. Wa tulayyanu, dan dilemaskan. Asabiuhu, jari-jarinya dilemaskan. Tujuannya untuk apa? Tashilan li ghuslihi wa takfinihi. Tujuannya untuk memudahkan di dalam proses pemandian mayit dan proses mengkafaninya. Fa inna fil badani, karena sesungguhnya di dalam badan,
ba'da mufaraqatir ruh, setelah berpisah dengan ruh, badan setelah berpisah dengan ruh itu baqiyata hararatin, masih tersisa panas. Fa idza luyyinatil mafasilu hina idzin lanat, maka ketika persendian-persendiannya itu dilemaskan ketika setelah mayatnya tadi mati langsung dilemaskan, maka lanat, maka persendiannya tadi akan lemas, tidak kaku. Wa illa, kalau tidak langsung dilemaskan, fala yumkinu talyinuha ba'du, maka tidak mungkin melemaskan setelah itu karena sudah menjadi kaku. Kemudian wa nuzi'at thiyabuhu, dan dilepaskan pakaiannya mayit, allati mata fiha, yang dia mati fiha menggunakan pakaian itu. Li'annahu, karena sesungguhnya yusri'u ilaihil fasadu, maka akan cepat kepada mayit tadi atau kepada pakaian tadi al fasadu, rusak. Thumma, kemudian sutira kulluhu, seluruh mayit tadi, bagian mayit tadi, tubuhnya tadi ditutupi. Illam yakun muhriman binusukin, jika mayit tadi bukan orang yang melakukan muhrim, ihram, binusukin, dengan ibadah haji atau umroh. Ditutupinya tadi bithaubin khafifin, dengan kain yang tipis. Wa yuj'alu tarafahu, dan dijadikan dua ujung kain tadi dijadikan tahta ra'sihi, dijadikan di bawah kepalanya mayit, diletakkan di bawah kepalanya mayit. Wa rijlaihi, dan diletakkan di bawah dua kakinya mayit. Supaya apa? Supaya li'alla yang kasyifa, supaya tubuh mayit tadi tidak tersingkap. Kemudian wa thuqila batnuhu bi ghairi mushafin, wa thuqila, dan diberi beban apa batnuhu, perutnya mayit, bi ghairi mushafin, dengan selain mushaf. Kamiratin, seperti cermin, wa nahwiha, dan semisal cermin, min anwa'il hadid, dari macam-macam hadid besi. Supaya apa? Kok perutnya harus dikasih beban? Li'alla yantafikha, supaya perutnya tadi tidak menggelembung. Wa qadru dzalika, dan adapun kadar benda yang diletakkan di atas perut itu binahwi isyrina dirhaman, dengan semisal 20 dirham. Beratnya tadi semisal 20 dirham. Wa rufi'a anil ardi, dan mayitnya tadi diangkat daripada bumi, ala saririn, di atas dipan, au nahwihi, atau semisal dipan. Tujuannya untuk apa? Li'alla yataghayyara binadawatiha, supaya mayit tadi tidak cepat berubah, binadawatiha, dengan sebab lembabnya bumi. Kemudian wa wujiha ilal qiblah, wa wujiha, dan mayit tadi diarahkan ilal qiblati, ke arah kiblat, kamuhtadharin, seperti orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Wa huwa, adapun menghadapkan ke arah kiblat tadi itu bi'idja'in, yaitu dengan ditidurkan miring, lijan bin aimana, yaitu pada lambung sebelah kanan. Fa in ta'assara, maka jika hal itu sulit, falijan bin aisara, maka di atas lambung sebelah kiri. Fa in ta'assara, maka jika masih sulit juga, wujjiha bistilqain, maka mayit tadi diarahkan ke arah kiblat, bistilqain, dengan ditidurkan terlentang. Bi ayyulqa ala qafahu, yaitu dengan sekira mayit tadi diletakkan di atas kepalanya, bagian kepala, bagian belakang, qafah, tengkuknya. Wa wajhuhu wa akhmasuhu lil qiblah, sementara wajah dan dua telapak kakinya tadi itu menghadap ke arah kiblat.
bi ayyurfa'a ra'suhu qalilan, dengan diangkat kepalanya tadi qalilan sedikit. Wa yusannu, dan disunahkan ayyatawalla dzalika kullah, yang melakukan itu semua disunahkan arfaku maharimihi bihi, yaitu mahram mayit yang paling sayang kepadanya. Farrajulu minar rajul, maka apabila mayitnya laki-laki, yang mengurusi juga laki-laki. Wal mar'ati minal mar'ati, apabila mayitnya perempuan, yang mengurusi juga perempuan. Bi ashali ma yumkinuhu, dengan yang paling mudahnya sesuatu yang memungkinkan bagi orang yang mengurusi mayit tadi. Fa in tawallahu rajulu, maka jika yang mengurusi kepengurusan jenazah tadi itu laki-laki, minal mar'atil mahrami, dari mayat perempuan yang mahram dengan dia, au bil aksi, atau dengan sebaliknya, jaza, maka boleh. Jadi kalau mayatnya perempuan diurusi laki-laki mahramnya, atau mayatnya laki-laki diurusi perempuan mahramnya, maka itu boleh. Faidatun, satu faidah. Qala, telah berkata Hasan al-Adawiyu naklan, beliau menukil ani Syekh al-Amir, dari Syekh al-Amir. Beliau mengatakan fa in turika, maka jika ditinggalkan taghmidul ainain, maka jika ditinggalkan taghmidul ainain, yaitu memejamkan kedua mata mayit, itu ditinggalkan akibal maut, setelah mati. Jadi setelah mati dua mata mayit tadi tidak langsung dipejamkan sehingga sulit untuk dipejamkan. Maka caranya adalah jadzaba syakhsun adudaihi, maka hendaknya seorang menarik dua lengan mayit, wa akharu ibhamai rijlaihi ma'an, dan yang lainnya menarik dua jempol kakinya mayit ma'an, secara bersama-sama, ditarik secara bersama-sama. Fa innahu, sesungguhnya hal itu, menarik dua lengan dan menarik dua jempol secara bersama-sama, itu yughliqu basarahu, itu bisa memejamkan matanya mayit. Kata beliau, ini mujarrabun, ini adalah mujarrab, manjur di dalam memejamkan mata. Intaha, selesai perkataan Hasan al-Adawi. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.